Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman PKDP, saya adalah salah satu peserta PKDP atas nama Sri Kadarsi. Berikut adalah tampilan beberapa kegiatan PKDP kita tahun 2023 yang mana diketuai langsung oleh Ketua LPPM UIN Sultan Tasaifuddin Jambi, yakni Ibu Dian Mursida, dan di bawah naungan Kemenak dan juga LPDP. Kemudian UIN STS Jambi merupakan salah satu PTP penyelenggara PKDP 2023 dan sekaligus LPM UIN Sultan Tasaifuddin Jambi adalah penyelenggaranya. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mari kita simak. Baik teman-teman mahasiswa, hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, yang mana kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pekan sebelumnya, dalam manajemen sumber daya manusia itu ada proses rekrutmen dan seleksi. Nah, rekrutmen itu sendiri apa ya? Rekrutmen itu adalah proses mencari atau menetapkan sejumlah orang yang akan bergabung di perusahaan sesuai dengan kebutuhan nantinya. Nah, proses rekrutmen ini dilaksanakan ketika suatu perusahaan itu membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Kemudian, dalam proses rekrutmen ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni sesuai dengan kebutuhan. Kemudian setelah rekrutmen itu ada namanya proses seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi itu adalah penyaringan dari beberapa pengumpulan data yang telah dikumpulkan melalui rekrutmen itu tadi. Nah, proses seleksi itu meliputi yang pertama yaitu proses pengumpulan data. Kemudian yang kedua, proses interview atau wawancara. Nah, wawancara ini gunanya apa? Untuk menggali informasi terkait pelamar, latar belakang pelamar, kemudian hal-hal apa yang perlu dibutuhkan oleh perusahaan terkait pelamar yang akan masuk. Ketiga, yakni rekomendasi. Rekomendasi itu tujuannya mengumpulkan data-data yang sekiranya nanti bisa masuk ke kategori yang dibutuhkan. Dan yang keempat adalah hasil keputusan. Oke, hasil keputusan ini merupakan hasil akhir setelah adanya proses rekrutmen dan seleksi. Nah, begitulah proses antara rekrutmen dan seleksi yang dibutuhkan dalam manajemen sumber daya manusia. Seperti hal-halnya yang sudah kita ketahui di suatu perusahaan, jelas ya, butuh yang namanya rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara atau interview. Sebenarnya hal apa saja yang harus ada dalam pertanyaan yang akan muncul dalam interview nanti? Yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama, motivasi. Artinya apa? Motivasi ini adalah suatu pertanyaan yang membuat pelamar itu menjawab bahwa apa yang menjadi motivasi Anda untuk melamar pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, ceritakan tentang kepribadian. Nah, kenapa kita harus minta untuk menceritakan kepribadiannya? Karena ini menjadi tolak ukur untuk perkembangan kepribadian ketika nanti dia bergabung di perusahaan kita. Kemudian yang ketiga, harapan. Harapan apa yang mereka inginkan atau yang pelamar inginkan ketika nanti bergabung, jika bergabung atau jika lulus di perusahaan kita. Kemudian selanjutnya yaitu komitmen. Kita beri sebuah contoh, kira-kira bisa nggak pelamar itu nanti bersifat komitmen terhadap pekerjaan atau jabatan yang ia sandang ketika nanti dilamar, ketika nanti diterima, ketika nanti diterima di perusahaan tersebut. Kemudian pertanyaan apa lagi yang akan muncul ketika di interview?
Nah, rencana. Oke, rencana kedepannya progres apa ketika nanti lulus yang akan diberikan atau dikontribusikan untuk perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya, apa lagi yang perlu ditanyakan ketika interview? Nah, meyakinkan mereka. Kemudian, apakah benar-benar bersedia ketika nanti ditempatkan dimanapun tempatnya, baik itu di tempat yang berada jauh dari jangkauan. Contoh di perusahaan itu kan ada kalanya dia jauh dari jangkauan. Dalam proses rekrutmen, hal yang dilakukan biasanya adalah menyebar beberapa brosur atau semacam iklan atau pengumuman yang memberitahukan atau menginformasikan kepada halayak umum bahwasannya suatu perusahaan itu sedang membutuhkan karyawan. Contoh, membutuhkan staf bagian administrasi di sebuah perusahaan, membutuhkan marketing, atau profesi-profesi lain, kedudukan lain yang itu pada akhirnya membuka atau menimbulkan sebuah ide bagi para calon pelamar nantinya. Kemudian proses seleksi itu sudah saya sampaikan tadi. Pertama, pengumpulan data. Di dalam pengumpulan data itu perusahaan akan menyeleksi dengan pengumpulan data dengan beberapa tahapan. Sebelum diinterview, dia harus melakukan tes potensi akademik atau tes secara tertulis terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru dilakukannya interview sampai ke tahap yang disebutkan tadi, yaitu penemuan hasil atau proses akhir dari seleksi itu tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan interview yang dilakukan di sebuah perusahaan. Contohnya perguruan tinggi yang menerima rekrutmen dosen, bahwasanya perguruan tinggi tersebut membutuhkan beberapa dosen di beberapa mata kuliah yang masih kosong. Contoh nih, kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi sudah membuka program studi baru, yakni Prodi PGMI. Kami melakukan rekrutmen atau penerimaan dosen baru yang nantinya akan menempati kedudukan di mana kami membutuhkan profesi dosen tersebut sesuai dengan kualifikasinya. Teman-teman, mari kita perhatikan berikut. Ada beberapa tampilan gambar yang memberikan contoh kepada kita seperti bagaimana gambaran rekrutmen itu seperti apa. Ini ada gambar yang menunjukkan bahwa proses rekrutmen, ada gambarnya, terlihat gambarnya. Oke, baik. Kemudian kita lanjutkan proses seleksi. Ini gambar proses seleksi. Oke, ada salah satu gambar orang yang dilingkari atau di zoom. Itu artinya orang yang masuk ke dalam nominasi terpilihnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tadi. Dan ini adalah salah satu contoh bentuk wawancara atau interview yang kami lakukan di perusahaan kami guna untuk menyeleksi dosen. Oke, untuk menyeleksi karyawan atau tenaga pengajar baru. Nah, itulah tadi beberapa tampilan yang memberikan gambaran kepada kita dan memberikan pemahaman lebih jelas kepada kita tentang bagaimana itu rekrutmen, bagaimana itu seleksi. Baik, setelah saya memberikan beberapa contoh tadi, gambar-gambar yang menunjukkan rekrutmen dan seleksi tadi,
diharapkan nantinya teman-teman mahasiswa mampu memberikan penjelasan tentang apa itu rekrutmen, kemudian apa itu seleksi, dan apa saja yang harus ada dalam unsur-unsur seleksi itu. Kemudian dalam proses wawancara, nah hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan wawancara itu tadi. Nah, mungkin itu kita lanjutkan untuk pembagian tugasnya. Teman-teman mahasiswa akan membuat makalah seperti apa yang saya sampaikan kemarin. Bahwasanya sistematika penulisan makalah juga sudah dibahas, yakni yang pertama terdiri dari berapa halaman? Ya, terdiri dari minimal 5 halaman khusus untuk isi, di luar pendahuluan dan daftar pustaka. Nah, spasinya kita pakai yang rapat saja, kita pakai yang 1,5 spasinya. Kemudian tentang jurnal. Nah, kita harus memasukkan beberapa jurnal sebagai daftar referensi kita yang akan masuk di daftar pustaka nantinya. Selain buku sebagai referensi utama kita juga harus mengumpulkan beberapa jurnal-jurnal terbaru terkait manajemen sumber daya manusia dengan tema rekrutmen dan seleksi ini tadi. Nah, sekarang tugas teman-teman mahasiswa setelah membuat makalah, maka teman-teman harus membuat sebuah resume ataupun kesimpulan dari presentasi yang pekan depan itu akan dipresentasikan kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, itulah tugas yang dapat saya berikan. Dikarenakan kita hari ini tidak bisa tatap muka secara langsung, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.